Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin hadirat jamaah salat tarawih rahimakumullah. Urusan zakat itu baru muncul ketika di periode Madinah. Waktu di Mekah ini belum ada urusan zakat, belum ada. Yang di Madinah, yang di Mekah itu urusannya kasih makan orang miskin. Di Mekah itu surat yang turunnya ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u'al yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Jadi waktu di Mekah ini ceritanya adalah Allah mengatakan kalian semua pendusta agama. Kalau kalian menelantarkan anak yatim dan tidak mau ngasih makan orang miskin. Jadi walhasil waktu di Mekah itu bawaannya nih, suasananya itu pokoknya bau kasih makan orang miskin aja bawaannya dah. Pokoknya orang miskin semua dikasih makan. Peduli amat di agamanya apa ya, pokoknya ngasih makan aja itu. Bawaannya di Mekah modelnya kayak begitu. Rasulullah SAW waktu itu lagi nongkrong, lagi ngumpul-ngumpul sama sahabat-sahabat. Ada tamu datang. Rasul bilang mau bawa ke rumah, di rumah kagak ada makanan. Maka Rasul tawarin ke para sahabatnya, ini siapa nih mau bawa ini jamu tamu ke rumah ada makanan. Ada satu orang sahabat bilang, udah sama saya aja Rasul. Kata, udah pulang dah ke rumah. Sampai rumah dipanggil ibunya, bune, merene, bune. Kira-kira gitu kalau bahasa Jawanya bener gak? Siapin makanan katanya. Istrinya manggil suaminya, sini bang, kenapa? Makanan kagak ada. Yang ada makanan cuma buat kita doang katanya. Oh begitu. Tapi ini tamunya Rasul. Ya habis bagaimana, gak ada makanan cuma segitu-gitunya. Udah kagak apa udah. Siapin aja makanan. Kalau orang Arab kan modelnya makan ditambah bareng-bareng, bener gak? Udah siapin makanan dah, udah. Lampu pura-pura mati dah. Wah udah. Lampu pura-pura, wih lampu mati. Gitu loh kira-kira, bener gak? Makan. Udah deh, suruh makan. Itu dia cuma pura-pura doang makan. Asal keadu-adu aja tangannya semua orang gitu, bener gak? Tapi kagak dimakan. Yang penting mah tamu dikasih makan. Nih. Jadi waktu di Mekah itu semangatnya ta'amul miskin. Pokoknya orang miskin dikasih makan dah. Sampai-sampai dalam suatu kisah lain ente bisa baca di hadisnya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu beliau itu kalau makan kagak bisa sendirian. Pokoknya Nabi Ibrahim itu kalau makan pengen ngajak orang lain biar banyak tangan banyak barokah gitu, ngerti gak? Jadi waktu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam waktu dawar makan dia cari orang untuk ngajak makan bareng. Kelalang keliling kagak ketemu orang yang mau diajak makan. Dan akhirnya Nabi Ibrahim nunggu dari rumah. Siapa tahu bakal ada yang lewat, bener gak? Nunggu kagak ada yang lewat juga. Wah ini udah waktunya makan, bener gak? Tahu-tahu ada satu orang lewat, celek aja gitu. Nabi Ibrahim seneng banget. Nah ini dia nih, ada orang lewat, bener gak? Langsung dibuka pintu, mau dikejar sama Nabi Ibrahim, mau dipanggil, ini udah fulan kira-kira gitu, udah mau panggil. Tahu-tahu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam nengok ngeliat, ternyata yang lewat itu adalah seorang penyembah berhala yang tiap harinya menghina Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim, ya dia kagak usah dah, bener gak? Kagak enak nih penyembah berhala lagi tiap hari menghina Allah. Ntar giliran gua ajak makan aja sembari makan sembari menghina Allah, kan kita jadi emosi, bener gak? Udah kagak usah dah, orang kayak model benih kagak usah diajak makan dah. Udah. Nabi Ibrahim makan sendirian akhirnya. Udah makannya pakai baca doa lagi, Allahumma barik lana fima razaqtana. Udah makan habis baca doa lagi, alhamdulillahillazi, bener gak? Habis itu Nabi Ibrahim alaihissalam sakit perut. Lah, kok bisa sakit perut nih, kata dia bingung nih. Makanan halal, thayyiban, mau makan baca doa, habis makan baca doa, lah kok sakit perut, bener gak? Maka Nabi Ibrahim bertanya-tanya, kok bisa begini ya? Allah mengirim Jibril. Apa kita Jibril? Kalau bahasa Betawinya nih, gitu kira-kira, bener gak? Daripada aneh kutip bahasa Arabnya, aneh ngutipnya susah, ente juga kagak ngerti, bener gak? Gitu kira-kira. Ini teguran dari Allah. Ente makan kok kagak ngajak-ngajak orang yang tadi, kata Jibril. Giliran Nabi Ibrahim dia senyum sembari geleng-geleng kepala, bril. Entu yang lewat penyembah berhala tiap hari
menghina Allah, ngapain aneh ngajak dia makan? Kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allah menegur Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Apa kata Allah? Wahai Ibrahim, itu orang penyembah berhala umurnya udah 50 tahun. Ente pikir siapa yang ngasih makan dia selama 50 tahun itu kalau bukan aku, kata Allah. Ente ngasih makan sekali aja kagak mau. Jadi waktu di Mekah ini suasana kebatinannya, ruhnya, auranya itu tu'amil miskin. Waktu pindah dari Mekah ke Madinah, tepatnya bulan ke-18 tahun kedua Hijriyah, maka turunlah ayat setelah perang Badar tentang kewajiban untuk puasa di bulan Ramadan. Pada saat itu juga turun kewajiban tentang zakat fitrah. Belum ada zakat harta, belum ada nih ceritanya nih waktu di Madinah tahun kedua Hijriah, belum ada zakat harta, belum ada. Zakat fitrah adanya. Zakat fitrah itu siapa yang dikasih? Cuma 2 golongannya, fakir miskin. Sama, hampir sama kayak di Mekah tadi. Pokoknya orang miskin ngasih makan, orang miskin ngasih makan. Kalau di Madinah tambah 1, fakir miskin. Yang fakir, orang yang nggak sanggup kerja, nggak punya duit, kasih. Yang miskin sanggup kerja tapi uangnya di bawah UMR, kira-kira gitu. Kerja mah kerja, tapi tetap miskin gitu kira-kira, kasih duit juga. Jadi cuman ada 2 target market waktu zakat fitrah ini, yaitu fakir miskin. Belum ada cerita zakat mal yang 8 astam belum ada. Kemudian di Madinah turunlah ayat yang kita suka baca di awal-awal Quran. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Baru di Madinah turun wa mimma razaqnahum yunfikun. Belum ada zakat mal baru turun 8 Hijriah. Sebelum 8 Hijriah turun ayat ini wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan hendaklah dari harta-harta yang engkau terima sebagiannya engkau infakkan. Di waktu Wali Songo nyebarin Islam di Indonesia, Wali Songo bingung ini gimana neranginnya wa mimma razaqnahum yunfikun, bingung. Orang Indonesia dulu belum bisa bahasa Arab, bahasa Inggris nggak bisa. Wah, jadi pening, bener ya? Jadi Wali Songo dulu neranginnya pakai gerakan tarian. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Kalau ente dapat rezeki, sebagian ente makan, sebagian ente kasih, gitu. Wa mimma razaqnahum yunfikun, gitu. Walhasil para sahabat ketika turun ayat ini jor-joran. Berlomba-lomba untuk memberikan the best that they have. Umar bin Khattab separuh hartanya dikasih buat Islam. Abu Bakar Siddiq seluruhnya dah, kata dia. Sampai Rasul bilang, lah ente tinggalin apa ya bro buat anak bini? Cukuplah Allah dan Rasulnya, kata Abu Bakar Siddiq. Jadi ini suasana kebatinannya waktu turun ayat wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini jor-joran ngasih whatever they have. Jor-joran pokoknya, wah udah dah, kasih aja kasih. Takut banget hidup, bener gak? Ada Allah yang nanggung rezeki, kira-kira kayak begitu modelnya, bener gak? Sampai-sampai Sa'ad bin Rabi ini seorang pedagang kaya di Madinah. Waktu itu datang Abdurrahman bin Auf dari Mekah hijrah. Abdurrahman bin Auf waktu hijrah dari Mekah kagak bawa harta apa-apa. Dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Apa Sa'ad bin Rabi bilang? Dur, kira-kira gitu bahasa Betawi, Dur, ini semua harta aneh, mau tanah kayak properti, kebun, binatang ternak, semuanya kita bagi 2. Separuh buat aneh, separuh buat ente. Coba. Semangatnya tuh semangat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, wa mimma razaqnahum yunfikun, gitu aja dah. Bagi 2 aja dah pokoknya. Bahkan waktu itu Sa'ad bin Rabi mengatakan, Dur, aneh punya bini 2 nih, Dur. Ente kan belum kawin, Dur, bener gak? Lu pilih satu mana dah, bener gak? Antara aneh ceraiin, masa iddah selesai, ente kawin dah, bener gak? Modelnya kayak begitu. Whatever you have, the best that you have, kasih. Bener gak? Tapi Abdurrahman sih bukan model kayak kita. Kalau kayak kita bagaimana tuh? Ha? Alhamdulillah wa syukurillah, string, bener gak? Ini ente iman bagus, bener gak? Tapi Abdurrahman bukan kayak begitu. Abdurrahman bin Auf mengatakan, terima kasih banyak ya Sa'ad, semoga Allah memberkahi keluargamu, semoga Allah memberkahi
hartamu. Nah ketika kaum muslimin jor-joran ini kayak begitu modelnya, baru turun ayat. Udah kata Allah, udah. Kagak usah jor-joran dah. Yang wajib cuma 2,5%. Ngerti gak? Jadi ini bawaannya dulu nih. Kalau kita mah 2,5% aja kita tawar, bener gak? Boleh nyicil gak? Gitu. Bab 2, itu bab 1 latar belakang. Bab 2, mengenai zakatnya. Zakat ini simple banget urusannya. Urusan tarif zakat, cara ngitungnya begini. Cara ngitungnya nih gampang banget nih supaya ente kagak bingung. Kalau ente lagi jalan-jalan kesandung duit, bener gak lagi jalan? Oh, tuh jatuh. Apa nih? Oh, duit wah. Atau lagi jalan tahu ketiban emas gitu, bener gak? Pokoknya ente lagi nggak ngapain tahu gujelek dapat duit. Nah Allah bilang kalau yang model kayak begitu, itu tarif zakatnya 20%. Ente kagak usaha, kagak nyari, kagak mikir, kagak ngapain, cuman jalannya tahu-tahu keceduk aja. Kok duit 20%. Yang modelnya kayak begitu tarifnya berapa? 20%. Tapi kalau ente pakai usaha dikit, nanem, bener gak? Tungguin sebulan, 3 bulan baru manen. Allah bilang karena ente usaha, ane kasih korting 50% kata Allah. Jadi ente cuman kena tarif berapa? 10%. Karena ente usaha. Tapi kalau ente usahanya lebih berat lagi, udah nanem, nyiramin, nyangin, miara, pokoknya gitu-gituin, bener gak? Akhirnya ente panen, Allah bilang ente usahanya lebih keras lagi nih. Ane korting 50% lagi dah kata Allah. Berapa jadi tarifnya? 5%. Tapi kalau ente usahanya, wah luar biasa banget dah. Habis subuh langsung nyegat itu ojek, habis ojek naik kereta api, habis kereta api ojek lagi, usaha banget dah pokoknya dah. Pergi habis subuh pulang setelah isya, pokoknya ente, pokoknya capek di jalan daripada kerjanya, bener gak? Nah, yang model kayak begitu kata Allah, ane kasih korting lagi 50% dah. Berapa ente kenanya jadi tarifnya? 2,5% gitu. Allah sangat menghargai kerja keras kita dalam mencari rezeki. Ketika di Madinah Rasulullah SAW waktu itu ketemu dengan seorang pekerja keras. Kalau sekarang mau buruh bangunan. Ketika salaman sama Rasulullah SAW memegang tangannya kok kasar banget gara-gara buruh bangunan. Bukan dia yang nyium tangan Rasul yang nyium tangan dia. Allah memberkahi tangan ini karena dengan tangan ini orang ini berjihad untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Jadi Allah sangat senang sama orang yang suka kerja keras. Kerja keras ya nggak usah ente tiap hari dorong mobil, bener gak? Kerja keras sama macam-macam caranya, bener. Yang penting usaha gitu, bener gak? Nah, itu mengenai tarifnya. Sekarang mengenai objeknya. Objeknya simpel juga urusannya ya. Kalau tuh objeknya ente pakai, ente punya mobil 4-4-nya ente pakai, ya udah cincai dah, bener gak? Berarti semua kepake. Atau ente punya rumah 4-4-nya ente tinggalin misalnya, bener gak? Ya misalnya bener gak? Ente kan mas setelah sabar rubah misalnya, bener gak? 4-4-nya ente tinggalin, ya udah tenang. Bayar zakat pertama kali aja pas ente beli. Tapi kalau ente punya rumah 4, cuman ente tinggalin 1, 3-nya ente nganggurin, dia kena atas harga rumah tersebut karena ente anggurin. Tapi kalau ente sewain dia berubah, dia kenanya atas harga sewanya. Ngerti gak? Jadi jangan dianggurin itu. Kalau ente punya mobil 8, 8-nya pakai aja ganti-gantian, bener gak? Kalau dianggurin kena atas harga mobilnya soalnya, bener gak? Terakhir, yang ketiga, siapa yang berhak mendapatkan zakat? Dengan turunnya pada tahun ke-8 Hijriah ketentuan tentang 8 asnaf itu, maka diaturlah siapa-siapa yang berhak mendapatkan zakat. Nah, dalam kita memberikan zakat ini, dalam ilmu fikih sebetulnya ada perbedaan pendapat, tapi intinya sama aja. Kalau kita memberikan zakat kepada seorang mustahik, orang yang berhak mendapat zakat, maka hendaklah zakat itu bisa cukup untuk dia dan keluarganya hidup setahun penuh. Supaya dia jangan minta-minta terus. Atau bahkan kata dalam mazhab lain dikatakan agar dia dan istrinya cukup untuk selama-lamanya. Maknanya ini selama-lamanya bukan kita kasih 7 triliun, bukan.
ente beliin mesin jahit dah biar dia bisa usaha, maksudnya gitu, maksudnya selama-lamanya. Atau ente beliin apa kayak gitu, apa kayak orang usaha apa sih, gerobak dorongan dah, bener gak, dorongan gerobak, bener gak, biar dia jualan maksudnya. Jadi kita kalau kasih zakatnya cuma dikit-dikit doang, itu mah zakat fitrah yang dikit-dikit doang. Tapi kalau ini yang dimaksud nih maqasidihnya itu adalah supaya orang kalau dapat zakat tuh mudah-mudahan tahun depan dia nggak mustahik lagi. Mudah-mudahan tahun depan dia udah jadi muzaki. Nah kita kita pokoknya udah kasih aja dah, insya Allah dah. Kalau ente tajil juga kalau ada apa kasih aja udah, tajil bagi-bagiin aja dah, nggak usah nanya ente puasa gak? Puasa kasih, nggak puasa nggak. Macet jalanan kalau model kayak begitu, bener gak? Bagiin tajil pakai nanya, puasa nggak? Puasa nggak? Udah bagi aja udah. Nanya lagi agamanya apa? Islam kan? Islam kata dia. Coba tes dulu rukun iman apa? Ini udah lapar bener gak? Macet pakai nanya rukun iman. Ketika itu salah seorang sahabat Rasulullah SAW mendengar Rasulullah SAW mengatakan kalau tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak usah tahu. Itu namanya ikhlas. Jadi ada seorang sahabat dia penasaran banget dah kayak apa rasanya ya tangan kanan ngasih, tangan kiri kagak tahu. Wah ini hebat banget bener gak? Kagak riak, kagak pencitraan, nggak usah bawa wartawan segala udah. Dia malam-malam sengaja ada malam-malam habis sholat isya, udah sepi-sepi bener gak? Dia ambil karung, masukin duit emas tuh dalam karung, panggul sendiri. Pembantunya semua keluarga nanya mau kemana, udah pergi aja udah. Dia cari orang untuk malam-malam, tahu-tahu tengah jalan ketemu orang laki-laki, badannya kurus, jalannya kagak tegap lagi. Wah ini tanda-tanda bener gak? Kurus, jalan kagak tegap, tanda-tanda orang miskin dah kira-kira, bener gak? Udah cocok nih udah, dikasih sama dia 1 karung emas. Pulang langsung, dia seneng dah, alhamdulillah bisa juga akhirnya sodakoh ikhlas, bener gak? Tidur dah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Besok pagi dia bangun, kotak gempar. Tersiar berita tadi malam seorang maling dapat sedekah 1 karung emas. Astagfirullahaladzim. Salah alamat dia sedekah gue kata dia, bener gak? Udah hari kedua dia kagak mau nyerah dah. Hari kedua dia ambil lagi karung, masuk ke lagi duit banyak-banyak. Keluar lagi malam-malam, panggul sendiri. Hari kedua diganti target marketnya dah. Hari pertama cowok, laki-laki mah selangkah dari rumah udah kagak bisa dipercaya, kira-kira gitu, bener gak? Dah. Hari kedua target market cewek. Mau cewek dicari. Bener aja ketemu cewek di jalanan. Mukanya lagi surang aja lagi begitu. Wah, udah tanya, "Bu, Ibu ngapain nongkrong di sini malam-malam?" Kira-kira gitu bahasa Indonesia yang bener gak? Apa jawaban perempuan ini? "Aku sedang menunggu datangnya rezeki dari Allah. Sampai saat ini belum datang juga rezeki dari Allah untuk diriku." Wah, cocok, bener gak? Nih bawa sedekahan, ini lagi nunggu rezeki Allah, cocok. Udah, dikasih 1 karung emas dah sama tuh cewek. Pulang ke rumah, alhamdulillah tepat banget nih sekarang. Kagak salah alamat lagi dah, bener gak? Udah tidur lagi, bismika Allah ma'aya, wa bismika amut. Besok pagi dibangun, kotak gempar lagi untuk kedua kalinya. Tersiar berita, tadi malam ada seorang pelacur dapat sedekah 1 karung emas. Astagfirullahaladzim. Salah alamat lagi nih gue, kata bener gak? Udah malam ketiga dicoba lagi, ambil karung, isi lagi sama panggul lagi. Ini target market ganti lagi dah. Nggak mau cewek, nggak mau cowok. Pening kan? Kalau nggak cewek, nggak cowok, cari siapa, bener gak? Target market ketiga cari ahlul ibadah, orang yang suka ibadah dah, cari. Bener aja dia lihat, ada orang lagi khusyuk banget sholat, Allahu Akbar, cocok nih. Qiyamul lail, bener Qiyamul lail, cocok. Nggak mungkin pencuri, orang lagi sholat, bener gak? Pelacur nggak mungkin, orang lagi sholat. Makanya pelacur nggak juga, udah cocok dah. Udah, tuh duit dilempar tuh ceplok aja, jatuh depan orang yang lagi sholat. Pulang deh, alhamdulillah, kali ini sedekahku tepat alamat. Tidur, bismika Allah ma'aya wa bismika amut. Besok pagi dia bangun, kota gempar lagi. Untuk ketiga kalinya tersiar berita, tadi malam ada seorang yang kaya raya dapat sedekah 1 karung emas. Astagfirullahaladzim. Kenapa jadi kayak begini nih? 3 kali salah alamat terus. Dia doa sama Allah, ya Allah ya Rahman ya Rahim, kumaha atuh. Kira-kira gitu lah. Kalau bahasa Sundanya kan, kumaha atuh katanya. Salah alamat terus, maka Allah mengirim utusannya. Apa utusan Allah itu bilang? Wahai fulan, ketahuilah ketiga-tiganya sedekahmu telah diterima oleh Allah.
Karena engkau tidak pernah tahu bahwa satu karung emas yang engkau berikan pada si maling itu telah membuka hatinya, mendapat hidayah, dia bertobat dan meninggalkan profesinya sebagai seorang maling untuk selama-lamanya. Karena engkau tidak pernah tahu bahwa satu karung emas yang engkau berikan pada si pelacur itu telah membuka hatinya, mendapat hidayah, dia bertobat dan meninggalkan profesinya sebagai seorang pelacur selama-lamanya. Dan karena engkau tidak pernah tahu satu karung emas yang kau berikan pada orang kaya raya itu telah membuka hatinya, mendapat hidayah, sekarang dia menjadi orang kaya raya yang sangat dermawan. Jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kita giatkan di dalam bulan Ramadan ini, bulan yang para ulama mengatakan awwaluhu rahmah wa afsaduhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Mari kita sama-sama tingkatkan keikhlasan kita untuk memberikan apapun yang terbaik yang kita miliki, fa insyaallah Allah akan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.